Contoh, saya main malam tel, ini Mas Cika, Pak. Jadi nanti kalau mungkin sering ketemu jalan juga kelihatan. Saya sebenarnya mengajar di SD Muhammadiyah Bogor di Pelayan, cuma karena gerbang PPL itu sudah di SD, maka saya mulai sampai SMK. Saya mulai di SMK Muhammadiyah yang dekat. Itu ya. Oke, ya. Ikut sini nggak? Ya. Senang nggak? Harusnya pelajaran tapi nggak belajar. Ini nggak pelajaran tapi belajar. Terus siap? Itu kakak saya kan? Amin. Kenal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Halu. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini di kelas apa kita? ULP Mas Pariwisata. Oke, terima kasih untuk yang hadir hari ini. Berapa siswa? Masuk semua? Sini. Oke, untuk pertemuan hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang membangun akar. Terkesan aneh, tetapi ini adalah realita kita temui. Kenapa membangun akar? Karena panduan apa itu tauhid? Misalkan, sebelumnya silakan cermati dulu ya. Kita fokus dulu aja. Gimana? Sifat, betul. Ini bagus belum ya? Oke, sifat dan sifat dan sikap. Masalahnya sama sikap. Kamu masalahnya sama? Iya. Kalian nggak punya pasangan nggak? Iya. Sifat juga. Oke, sekarang gini. Karena kalimat itu ada dari hati, ucapan dan perbuatan. Nah, pertanyaannya, adakah yang bisa menyebutkan satu saja peristiwa yang menggambarkan perpaduan keimanan antara hati, ucapan dan perbuatan? Yang bisa? Semuanya yang bisa. Gak ada salah, gak ada yang benar. Semuanya pasti benar. Perpaduan hati, ucapan dan perbuatan. Yang sering kita lakukan sehari-hari. Sholat, bener. Bisa diceritakan? Diceritakan apa? Karena sholat itu dengan hati dan ucapan lalu perbuatan. Oke, kalau hati gimana kalau sholat? Meyakinkan diri sendiri. Berarti kalau hari itu kita sholat, hati kita berarti ikut sholat atau mikirin dia? Berarti kalau ucapan kita kalau sholat, kalau perbuatan berarti contohnya bagus dari Mas siapa namanya? Iya. Oke, seperti itu ya mengenai iman sebagai gambaran. Nah, karena iman ini naik dan turun, maka kita perlu upaya. Yang enggak?
Bagaimana cara meningkatkan iman? Pertama adalah dengan Mencintai ilmu. kalau mencintai ilmu itu gimana? Menyayangi. Hah? Gemar belajar. Bukan belajar selanjutnya itu. Ada lagi? Oke, bingung ya mencintai ilmu itu gimana? Karena gini. Menyayangi. Ibaratnya kalian yang punya pacar kan? Ya. Ada yang punya. Oke, kalau kalian mencintai seseorang, itu kalian bersama yakin gak dengan orang itu? Ya, ya. Ya, sekarang gini. Kalian punya pasangan, ya toh? Nah, pasangan itu kalian yakin nggak dia akan setia sama kalian? Hah? Kita bisa nggak yakin? Dia sering disakiti makanya Oh ya udah. Iya, Oke, good. Kemudian yang kedua adalah dengan atau kedua kita. Yang ketiga adalah hati. yang basah. Apa itu hati yang basah? Apa arti kata cinta? Iya, air. Gimana artinya? Senantiasa Berzikir dan mengisar Allah. Oke, bagus. Yang keempat, Lingkungan oke, positif. masih dengan lingkungan positif. Teman-temannya yang baik. Yang baik. Temennya udah soleh atau belum? Belum. Nah, yang soleh solehah mas teh. Amin. Bukan. Ya, Paham. Makanya biasanya nih, kalau ada yang punya teman nggak sholat, biasanya kalau jalan berdua, itu kalau mau sholat malu nggak? ya, canggung. Tanggung nggak? Itu adalah salah satu pekerjaan dari lingkungan. Yang positif. Oke, kemudian yang terakhir ada itu apa nih? Ya. Biasanya buat sholat Oh, baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ya muqallibal qulub qalbi ala dinika. Ya, bagus. Sip. Ada yang tahu artinya? Nggak ada? Oh, ada tadi kalau ada 50.000 tadi. Jadi nggak ada ya. Tunggu. Oke, manfaatkan. Oke, kita lanjut nonton video ini dulu ya. Sebagai teman. Pakai apa? Siap? Oh ini. Yang bisa menghubungkan dengan materi tadi? Yang bisa menghubungkan dengan materi yang tadi, materi tadi tentang iman. Ini yang dari tentang video itu. Yang bisa? Ya. Sama-sama saya mengaku karena kebiasaan yang disyukurkan. Boleh, bagus. Tepuk tangan dulu. Salah satunya adalah dengan tidak karena kalau mengeluh nanti hati kita sudah masih menjadi rusak karena ini dan bukan. Nah, dalam iman itu kita pasti meyakini seperti kalian meyakini seseorang. Nah, dalam iman kita juga meyakini suatu hal. Apa saja itu? Siapa Allah? Tuhan. Siapa Allah? Tuhan. Yang menjawab jaga itu hanya masuk ke
Yang lain ya yakin. Selain kita Allah. Yakin. Siapa Allah? Yakin. Yang menciptakan kita. Hah? Menciptakan Ya, pilihnya menciptakan kita. semuanya. Berikutnya adalah beriman kepada Malaikat. malaikat. Contohnya apa kalau kita beriman kepada malaikat? Tidak melakukan perbuatan yang buruk, soalnya tahu ada malaikat yang mencatat perbuatan Sip. baik. Berikutnya Iman kepada kita. contohnya apa? Tadi pagi sudah? Sudah. Sudah belum? Sudah kayaknya. Bohong. Ya, belum. Kemarin ya sudah. Kemarin pagi. Kemarin juga mau baca kok. Oke, bagus. Kemudian yang keempat ada Ada nabi dan rasul. siapa rasul kita? Oh, ada di bersama. Nah, kemudian kepada Dari akhir. hari kapan hari akhir itu? Tidak tahu. Berarti yang besok. Itu besok. Masih lama. Jadi masih lama. Masih lama. Kiamat, kiamat kan ada dua. Yang satu kiamat, Kubro. yang satunya Kubro. itu dari dua. Yang kubra contohnya, yang kubra contohnya yang kecil. Banjir. Kematian. Yang ke terakhir. Oke, betul. Kode dan kode. Nah, dari video tadi termasuk yang mana di antara 6 pilar ini penerapan keimanannya? Dari yang video tadi, video ini tadi. Video ini tadi. Nah, itu tadi sama 6 pilar ini. Termasuk yang mana? Takdir. Betul. Salah satunya kode dan kenapa? Karena semua takdir Allah itu pasti. Lalu kalau kita itu misalkan merasa berat, apa kita cukup sebagai menerima saja atau kita berusaha lebih baik? Masya Allah. Lalu kenapa? Karena kita ini apa? Karena ini apa? Berarti kalau kita yakin kepada Allah harusnya beriman kepada yang di bawahnya. Kalau kita beriman kepada Allah berarti kita tidak akan maksi, tidak takut malaikat minta. Kalau kita beriman kepada Allah maka kita harus membaca Quran, masuk dalam mendalami ilmunya. Kemudian Nabi dan Rasul sunnah beliau kita laku dalam meladani. Yang terakhir adalah selalu bersih, karena kiamat itu salah satunya adalah kematian. Yang terakhir adalah menerima sesuatu hal yang sudah terjadi. Lanjutkan. Kalau kita tadi bicara tentang Allah, maka ada makhluk Allah itu pasti tiada dan abadi. Yang kedua, tidak bagus tidak penting ya. Ini memang beda, berbeda. Artinya berbeda dari kita. Yang ketiga, kuasa atas apa? Kalau misalkan besok kita tidak kerja, silakan tuh. Apakah Allah bisa mengubahnya? Bisa tidak? Sekarang sudah ditakdirkan nih, besok pasti kecelakaan. Allah bisa mengubahnya menjadi tidak kecelakaan? Bisa. Bisa karena Allah Maha Kuasa. Betul, Allah Maha Kuasa. Namanya Mas siapa? Kemudian adalah Allah Maha
apa maksudnya? Satu. Satu atau enggak? Enggak. Satu atau enggak? Satu, dua, tiga. Enggak. Tuh. Enggak. Artinya hanya itu saja. Sendiri. Ya berdua dan tidak punya anak dan orang tua. Nah kemudian adalah maha Goib. pernah dengar ada yang pernah telepon sama Allah? Nah, Nah, pernah dari siapa itu? ada kan terus ada yang pernah bertanya sama Allah. Ada yang mengaku belum lama ini Allah yang kedua. Pernah? Iya, pernah juga. Jadi kita kalau seperti itu mengingkari maha Goib. karena kita tidak bisa secara manusia berinteraksi, tapi kita menaikkan secara ibadah. Nah, jadi iman itu apa? Iman adalah akal yang menentukan dua perbuatan kita. Jadi iman adalah identitas kita. Seperti yang di awal tadi, bahwa akar akan menciptakan daun dan buah. Jadi akar kita, keimanan kita masing-masing, apakah akan membuat kita berbeda dalam peningkatan ibadah? Iya. Tahu dari mana? Tahu dari kita. Coba ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Boleh, siap-siap, boleh. Satu lagi. Pertanyaan Keimanannya tidak sempurna. bisa? Silakan dijawab sesuai dengan perspektif kalian masing-masing. Yuk. Ada lagi tadi, sudah dua. Silakan. Mas. Ada? Jam-jam kapan ya? Artinya gini, kalau kita kualitasnya cuma sebagai akar tadi sudah bagus, berarti kita harus menggunakannya untuk sesuai dengan perbu. Kan? Pertanyaan untuk kita semua. Isi pertanyaannya. Kenapa kita beriman? Jawabannya? Lebih tahu dari mana lah? Mata angin. Mata angin memang benar. Agar kita tidak kehilangan di zaman yang modern ini kita sudah ketahui bahkan banyak banget di media sosial yang kalian sering buka. Bagaimana meskipun kita itu beriman, tetapi realitasnya dalam dunia digital pasti akan berkontrak atau berlawanan, ya kan? Ya, makanya kita sebagai umat Islam, karena itu sebagai akar, maka kita harus memperkuat ini sebagai bentuk kita bekalnya nanti. Dan Islam tidak memutus kemajuan. Artinya kalau kita itu Islam, kita itu menjalankan akidah yang bagus, tidak mau melihat hal-hal yang tidak baik, bukan berarti kita menjauhi dari apa bedanya tren sosial media di TikTok atau di Instagram. Tapi kita melakukan Pertahanan. perlawanan dengan cara kita realisasinya gimana? Memakai iman. Salah satunya itu diwujudkan dengan ibadah. Kalau di konteks media sosial berarti harus sedekah boleh. Masuk sedikit lagi. Bingung. Kenyang. Memilah konten. Dan satunya adalah kita membuat konten. Jadi itu ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau dikeluarkan teman-temannya mengenai keimanan masing-masing? Tidak ada? Aman semua imannya ya? Insyaallah. Oke, seperti itu ya.
Mohon maaf banyak kesalahan yang saya dapatkan dan terima kasih atas waktunya. Jadi tadi ada pembelajaran tentang iman. Semoga bisa menjadikan semuanya adalah tonggak ke depan untuk menjadi lebih baik. Siap? Iya, masih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.